Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Rafika Yuliandari, NPM 1903050074 dari kelas 6B PGSD Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan konsep edutainment dalam pembelajaran di pendidikan anak usia dini atau PAUD. Anak usia dini merupakan masa peka atau masa keemasan, the golden years. Pada masa keemasan ini, anak mulai sensitif untuk menerima berbagai perkembangan berdasarkan potensi yang dimiliki oleh anak. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar edutainment. Edutainment terdiri dari dua kata, education dan entertainment. Education artinya pendidikan dan entertainment artinya hiburan. Dilihat dari segi bahasa, edutainment artinya pendidikan yang menyenangkan, atau proses pembelajaran yang didesain dengan memadukan antara muatan pendidikan dan hiburan secara harmonis, sehingga aktivitas pembelajaran berlangsung dengan menyenangkan, menurut Hamruni tahun 2009. Selanjutnya, mengenai konsep edutainment menawarkan berbagai strategi dan metode pembelajaran yang menarik, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Terkait dengan pemikiran tersebut, mengharuskan guru menyediakan dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman, nyaman, dan menyenangkan yang memungkinkan anak memperoleh pengalaman fisik, sosial, dan mampu merefleksikannya. Selanjutnya, mengenai prinsip pembelajaran edutainment. Prinsip pembelajaran edutainment menurut Suyadi tahun 2010 halaman 228. Yang pertama yaitu menjembatani proses belajar dan proses mengajar, yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar. Yang kedua yaitu pembelajaran edutainment berlangsung dalam suasana kondusif dan menyenangkan yang didasari 3 asumsi. Yang pertama yaitu perasaan gembira akan mempercepat pembelajaran, sedangkan perasaan negatif seperti terancam, takut, sedih, merasa tidak mampu, dan memperlambat belajar, bahkan menghentikannya. Yang kedua, jika seseorang menggunakan potensi nalar dan emosi secara jitu, maka akan menghasilkan lompatan prestasi belajar. Yang ketiga, dengan menggunakan metode pembelajaran yang tepat yang mengakomodir gaya dan keunikan belajar siswa, maka belajar akan dapat dioptimalkan. Prinsip yang ketiga yaitu menempatkan anak sebagai pusat sekaligus subjek pendidikan. Pembelajaran diawali dengan menggali dan memahami kebutuhan anak. Prinsip yang keempat yaitu pembelajaran yang lebih humanis. Selanjutnya, mengenai pendekatan pembelajaran edutainment dengan belajar SAFI. Yang pertama, S atau somatik. Cara belajar somatik adalah pola pembelajaran yang lebih menekankan pada aspek gerak tubuh atau belajar dengan melakukan atau berbuat. Menurut Rusman, 2012, halaman 373, somatik diartikan belajar dengan bergerak atau berbuat. Siswa belajar dengan cara mengalami dan melakukan suatu hal. Yang kedua, A atau auditory. Auditory ini dikenal dengan istilah learning by talking and learning, yaitu cara belajar yang menekankan pada aspek pendengaran. Penerapan cara belajar auditory yaitu mengajak mereka membicarakan apa yang sedang mereka pelajari. Yang ketiga yaitu cara belajar dengan visual. Visual di sini diartikan belajar dengan mengamati dan menggambarkan atau disebut dengan istilah learning by observing and picture. Cara belajar visual dapat diartikan belajar dengan menggunakan indera penglihatan dengan cara mengamati dan menggambarkan. Cara belajar selanjutnya yaitu dengan cara intelektual, juga disebut dengan learning by program and reflecting. Maksudnya yaitu belajar dengan pemecahan masalah. Jadi cara belajar intelektual ini
adalah cara belajar yang lebih menekankan pada aspek penalaran atau logika. Yang selanjutnya mengenai aplikasi edutainment. Pembelajaran berbasis edutainment didesain dengan aplikasi di dalam proses belajar mengajar baik di dalam kelas atau indoor learning maupun di luar kelas outdoor learning. Baik hiburan dengan nyanyian, musik, outbound, atau menggunakan metode-metode pembelajaran yang menyenangkan, seperti diskusi dan cerdas cermat. Nah, tujuan pembelajaran berbasis edutainment ini agar pembelajaran terasa menyenangkan sehingga peserta didik merasa nyaman, aman, enjoy, santai, dan kelas tidak terasa tegang, menakutkan, dan tidak nyaman seperti terancam atau tertekan. Selanjutnya, alat permainan edukatif atau AP Outdoor. Alat permainan edukatif ini adalah alat permainan yang berada di luar ruangan yang dapat digunakan sebagai sarana untuk bermain yang mengandung nilai pendidikan edukatif dan mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak di usia dini. Aspek yang dikembangkannya seperti fisik motorik, emosional, kognitif, dan sosial. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam aktivitas outdoor atau bermain di luar ruangan ini, yaitu aktivitas yang dipilih tergantung tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui sarana bermain di luar ruangan. Yang selanjutnya yaitu alat permainan edukatif atau AP Indoor. Nah, jenis AP Indoor ini macam-macam sarana bermain di dalam ruangan. Jenis kegiatannya seperti main sensori motor, main peran atau main simbolik, main pembangunan, dan lain-lain. Sarana bermain di dalam ruangan ini beragam jenis dan bentuknya dan bahannya buatan atau dari alam. Kesimpulannya yaitu edutainment memiliki konsep utama proses pembelajaran yang didesain dengan memadukan antara muatan pendidikan dan hiburan secara harmonis, sehingga aktivitas pembelajaran berlangsung dengan menyenangkan, baik di arena indoor maupun outdoor. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.